Salam sahabat yang terkasih, saya bernama Tri Mahanani, saya single parent dari seorang putri yang bernama Diah Listu. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan putri saya bekerja di RS Elizabeth sebagai bidan. Saya beralamatkan di perumahan Pondok Indah Banguntapan, Bantul. Saya warga GKJ Ambarukmo yang mengikuti kegiatan di wilayah 2. Kenapa saya masih mengikuti di wilayah 2? Karena saya dulu beralamatkan di daerah Demangan. Di sini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat semua pengalaman hidup saya, di mana Tuhan mengangkat kehidupan saya, di mana Tuhan menjadi andalan kehidupan saya. Ketika pada tahun 96 saya merasa mempunyai permasalahan yang sangat berat, yang saya merasa bahwa kesalahan saya itu benar-benar saya merasa hina di hadapan Tuhan. Saya merasa bersalah, merasa berdosa di hadapan Tuhan, sehingga saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya merasa tidak pantas untuk bersujud, bertekuk lutut, memohon kepada Tuhan. Pada suatu ketika saya berkata, Tuhan, ampunilah semua kesalahanku, ampunilah semua dosaku. Jika untuk menghapus dosaku, kutuklah aku Tuhan. Mungkin waktu itu karena saya terbawa emosi, terbawa perasaan, sehingga saya berkata-kata apa yang ada di dalam hati saya. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan-permasalahan menghampiri kehidupan saya. Dengan berbagai permasalahan yang saya hadapi, saya fokus dengan permasalahan yang saya hadapi. Pikiran saya, hati saya, tidak ada damai sejahtera. Yang saya pikirkan hanya permasalahan hidup saya. Begitu banyak permasalahan yang saya hadapi, saya menjadi stres. Pada tahun 98 saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, yaitu sakit kista, dan saya harus menjalani operasi. Setelah perawatan, saya jalani hari-hari saya seperti biasanya. Kehidupan saya hanya bisa merenungi nasib saya, tidak berserah penuh kepada Tuhan. Saya memikirkan permasalahan saya yang sangat besar, sehingga hari-hari saya penuh dengan kegalauan. Sehingga pada tahun 2002, kista saya kambuh lagi, dan saya harus menjalani operasi. Setelah itu saya menjalani perawatan seperti biasa, tapi saya belum bisa penuh menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena saya masih diliputi perasaan yang sangat bersalah dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Tidak lepas dari itu juga banyak permasalahan yang menghampiri kehidupan saya. Begitu banyak permasalahan yang saya hadapi menambah beban hidup saya. Sehingga tahun 2007 kista saya kambuh lagi dan saya menjalani operasi. Dari situ saya berserah penuh kepada Tuhan. Saya tersadarkan bahwa dulu saya pernah mengatakan pada Tuhan, Tuhan kutuklah aku. Kemudian saya berserah pada Tuhan kembali. Tuhan, ambillah semua kutukmu daripadaku. Setelah dari itu, saya mulai mengampuni hidup saya sendiri. Saya memaafkan diri saya sendiri. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan, layakkanlah Tuhan untuk saya hidup di dalam bermasyarakat, terlebih-lebih hidup di hadapan-Mu. Saya mohon kepada Tuhan, angkat saya Tuhan, mampukan saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan untuk menjalani semuanya. Saya terus intens berdoa kepada Tuhan yang selama ini saya menjauh dari Tuhan.
Tuhan kembalikan hidup saya. Tuhan mengajak saya untuk menjalani, atau Tuhan selalu mengingatkan saya untuk selalu bersekutu. Untuk bersekutu dengan saudara-saudara di wilayah 2. Untuk bersekutu dengan saudara-saudara di kantor saya. Dari itu saya belajar, saya harus melepaskan semua akar kepahitan yang ada di dalam hati saya. Saya harus membuang semua pikiran-pikiran yang negatif yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Pola pikir saya rubah. Semua saya ambil sisi positifnya. Saya selalu berpikir positif. Apapun yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan. Seperti Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Mintalah, aku akan memberikan apa sesuai kebutuhanmu. Semenjak itu, satu persatu Tuhan pulihkan kehidupan saya. Dari sakit penyakit yang saya alami. Dari ketenangan hati yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, sampai saat ini saya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, karena saya berserah penuh kepada Tuhan, karena saya memaafkan diri saya, membuang akar kepahitan di dalam hati saya. Saya tidak mau memendam penyakit yang ada di dalam hati saya yang bisa menggerogoti hati dan pikiran saya. Tuhan memampukan saya, Tuhan memberikan kesembuhan melalui pikiran, hati yang berserah, melalui hati yang bersih, melalui damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Dari semua ini, saya belajar terus untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Di setiap saya melangkah, walaupun saya tidak harus melipat tangan, saya selalu bertanya kepada Tuhan, saya selalu meminta bimbingan kepada Tuhan. Saya selalu memohon kepada Tuhan memberikan petunjuk. Apapun yang saya minta, Tuhan berikan. Walaupun itu tidak seketika, pasti Tuhan berikan dan saya merasakan itu semua. Dari sini saya belajar bahwa kita berdoa kepada Tuhan tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Kita berkata-kata kepada Tuhan, meminta Tuhan harus dengan bersungguh-sungguh hati. Karena apa yang kita ucapkan, Tuhan dengar. Apa yang kita ucapkan, Tuhan kasih. Bahkan melebihi apa yang kita minta. Jadi dari sini, kita bisa belajar bahwa apapun kesulitan kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun kesulitan kita, tetaplah kita berdoa. Mengucap syukur apapun itu. Kita bisa melewati permasalahan-permasalahan hidup kita dengan ketenangan hati. Karena Tuhan yang memampukan itu semua. Dari perjalanan hidup saya hingga sampai saat ini, puji Tuhan, Tuhan satu persatu pulihkan kehidupan saya. Tuhan satu persatu memakai saya untuk bisa menjadi berkat sekecil apapun itu. Hingga pada suatu saat ada kesempatan saya untuk melayani di GKJ Ambarukmo. Saya juga bertanya kepada Tuhan, apakah saya layak Tuhan? Tapi saya berpikir kapan lagi saya bisa ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Sehingga saya berkomitmen atau bersedia menjadi majelis GKJ Ambarukmo. Apapun yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk sesama. Dari sini, saya berharap bahwa apapun kesulitan kita, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berdoa. Seperti yang tersurat dalam Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, bersukacitalah dalam segala hal,
seperti apa yang diperintahkan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Demikian supaya bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin.